إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرباته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان للأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجلي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجيس خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام زين الدين المالبري سيد الإمام سيد بقي بن محمد ناصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيدي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنزني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي شيخ محمد زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من رزقهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahur dairin amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, Assalamu alayka ya khataman nabiyyin, Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Wa ma halaktu billahi fi umri la kaziban wa la sadiqan. Wa su'ila radiyallahu anhu an mas'alatin fasakata faqila lahu lima la tujibu faqala hatta a'lamal fadla fi sukuti aw fi jawabi. Wa ma halaktu billah, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ma halaktu billah, ma tidak pernah, halaktu bersumpah aku, billah dengan Allah, fi umri seumur hidupku, la kaziban tidak pernah sumpah dusta, wala shodiqan dan tidak pernah juga bersumpah yang benar. Masih masalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang mana Imam Syafi'i itu berkata bahwa kata beliau, aku kada pernah bersumpah atas nama Allah.
Kenapa? Karena dalam hidup ini ada banyak problem, ada banyak permasalahan. Ya, kalau secara umum permasalahan hidup ini ada kadang permasalahan agama, permasalahan kehidupan, permasalahan ekonomi, permasalahan kemanusiaan, dan yang lain-lainnya. Lalu dalam permasalahan ada terjadi pertengkaran, bahkan terjadi sengketa. Ada orang bertengkaran suami istri, nang laki menuduh istrinya berselingkuh, namun tidak bisa membuktikan bukti-buktinya, tidak bisa memberikan pembuktian. Nang bini menuduh suaminya berselingkuh, namun tidak bisa memberikan bukti-bukti atas tuduhannya itu. Demikianlah permasalahan-permasalahan kehidupan lain. Maka sedangkan tuduhan ataupun pengakuan itu harus ada pembuktian. Selama pengakuan ataupun tuduhan itu tidak ada pembuktian, maka tuduhannya itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Pengakuannya itu tidak dibenarkan karena butuh bayyinah, butuh pembuktian dan dalil. Lalu kadang-kadang seseorang ingin menguatkan pengakuannya lalu bersumpah. Maka artinya sumpah itu adalah ketika tidak ada pembuktian. Artinya sumpah itu adalah dalil lemah. Umpama aja seseorang mengaku wali atau mengaku masalah zuriat saja. Si fulan mengaku keturunan Datuk Kelampayan. Lalu orang mencari bukti. Mana buktinya sebagai Datuk Kelampayan? Lalu inya mengutarakan dalil kada benar. Ini dalilnya kada benar. Ini dalilnya kada benar. Dengan kata lain, dia tidak bisa memberikan bukti atas pengakuan itu. Lalu inya bersumpah. Biasanya gitu. Lalu bersumpah. Ini kadang-kadang terjadi gitu. Bahasanya sumpah ini kadang-kadang terjadi ketika seseorang tidak bisa membuktikan salah satu pengakuan dan tuduhannya. Apakah sumpah ini menjadi kekuatan yang kuat? Belum tentu. Karena apabila setiap sumpah itu diakui, maka orang akan bersumpah sekalipun sumpahnya itu dusta. Yang penting diakui. Kada bisa gitu. Nah, makanya sumpah bukan sesuatu kekuatan untuk sebuah pengakuan atau untuk sebuah bukti. Tapi setidaknya sumpah itu biasanya diperlukan di saat orang memberikan kesaksian. Umpama di kesaksian persidangan. Di kesaksian persidangan perceraian kah, persidangan pengadilan umum kah, baik si korban atau tertuduh atau saksi itu biasanya disumpah. Tapi disumpah agar dia berkata jujur, bersumpah agar dia menceritakan apa yang sebenarnya. Ini orang saksi benar atas sebuah kejahatan, hanya bersumpah dulu, disumpah oleh hakim. Demi Allah, saya akan berkata jujur. Saya akan berkata jujur. Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Itu nang kasus-kasus korupsi, kasus persidangan itu disumpah, Pak. Agar apa? Agar dia
memantapkan dirinya bahwa aku ini disumpah dan harus mengatakan sebenarnya, harus berkata jujur. Gitu dah. Nah ini supaya napa? Supaya acuan dalam hukum bahwa ini bisa orang ini berkata jujur. Ketika dia berbohong, dia akan dijerat hukum. Ika menjadi saksi dalam sebuah persidangan cerai kah, pengadilan agama atau persidangan umum atas sebuah tindak kriminalitas korupsi umpamanya. Ikam bersumpah, ternyata sumpahmu itu adalah dusta, ini kau dijerat hukum lagi. Ini biasanya sumpah. Nah lalu ujar Imam Syafi'i, aku seumur hidupku kada pernah bersumpah. Kada pernah bersumpah. Lalu secara hukum, dalam hukum fikih, apa hukumnya orang bersumpah? Boleh-boleh aja. Tidak ada dalam hukum fikih itu bersumpah wajib, bersumpah sunat, bersumpah itu makruh atau bersumpah itu haram. Tapi bersumpah itu mubah. Boleh. Walaupun hukum bersumpah itu boleh, tapi ada dampaknya. Sumpah jangan dibiasakan. Sumpah jangan dibiasakan. Nah, kenapa demikian? Sekalipun benar Allah Ta'ala itu selalu bersumpah. Allah selalu bersumpah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersumpah demi untuk meyakinkan hambanya. Yang kedua, demi untuk menampakkan kemuliaan atas orang yang diulah alat sumpah. Kita alat sumpah biasanya Quran, jangan main-main. Berarti kemuliaan nang disumpah. Allah bersumpah dalam Quran banyak. La uqsimu, aku tidak akan bersumpah. Atau wal asri, demi masa. Wad duha, demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu fajar. Namun ditelaah dalam Quran, Allah selalu bersumpah mengatasnamakan waktu. Waktu wal asri, demi masa. Masa itu zaman waktu. Demi wadduha, demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu fajar, dan seterusnya. Untuk apa? Berarti Allah Ta'ala aja melajari bersumpah. Allah bersumpah itu untuk meyakinkan hamba. Yang kedua, Allah ingin menampakkan kemuliaan sesuatu yang diulah sumpah. Wal asri, demi waktu, demi masa. Berarti masa ini hebat. Masa ini sangat berarti. Masa itu sangat mulia. Wadduha, demi waktu duha. Berarti waktu duha itu adalah mulia. Kenapa? Karena Allah membuat alat sumpah. Gitu dah. Nah, Allah memang bersumpah. Rasulullah rancak bersumpah. Rasulullah rancak bersumpah. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku di kekuasaannya, itu sumpah. Iyalah. Nah, lalu sumpah itu pakai alat. Hurufnya ada waw, wal wawu wa ta'u wal ba'u, wallahi, tallahi, billahi, itu sumpah. Wal asri, wawnya waw sumpah, demi masa. Wallahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Sumpah. Lalu ada alat, ada sesuatu yang disumpahkan atas nama Allah. Wallah, demi Allah. Sumpah.
Nah, Imam Syafi'i sekalipun boleh, beliau tidak pernah mengucap sumpah. Kita kada pernah juga. Paham? Kita kada pernah juga. La kaziban wala sadikan, baik sumpah dusta ataupun sumpah yang benar. Kenapa yuk? Karena gini ya. Orang tidak melakukan sesuatu yang sudah teradat itu sulit. Orang tidak melakukan sesuatu yang sudah teradat itu sulit. Kenapa? Karena orang Arab itu yang namanya bersumpah itu kadang-kadang jadi kebiasaan. Sedikit-sedikit, wallah demi Allah ini, wallah demi Allah, setumat-tumat sumpah, setumat-tumat pandir sumpah, seakan-akan itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan ternyata benar. Ternyata benar, orang-orang Jazirah Arab itu mudah bersumpah. Sehingga orang sedikit-sedikit wallah, sedikit-sedikit wallahi, tallahi, billahi. Lalu menghindari kebiasaan itu sulit. Nah, sehingga Imam Syafi'i artinya beliau menghindari ucapan yang teradat di zaman, di kondisi daerah itu. Kenapa Imam Syafi'i kada hendak bersumpah? Sehingga hendak bisa. Karena bukan sesuatu yang disunatkan apalagi diwajibkan. Lebih bagus kada usah bersumpah. Orang mau percaya, mau kada, sampaikan kebenaran, kada perlu bersumpah-sumpah. Bila orang kada percaya, sudah. Apa artinya? Ini menggambarkan keafikan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa su'ila radhiyallahu anhu an mas'alatin. Wa su'ila, dan ditanya orang radhiyallahu anhu akan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu an mas'alatin, dari satu masalah. Pasakata. Kemudian diam beliau. Pakailah lalu ditanya bagi beliau, lima la tujibu. Lima la tujibu, kenapa engkau tidak menjawab? Imam Syafi'i ditakoni masalah lah. Sidin kada serta merta menjawab, lambat dulu sampai orang bertakon, mau pian guru kenapa kada menjawab? Lalu dijawab oleh Imam Syafi'i, faqala hatta a'lama, sehingga aku tahu al-fadla fi sukuti au fi jawabi, yang utama, yang lebih baik itu berdiamku atau menjawab aku. Aku jadi Imam Syafi'i kada menjawab langsung itu, aku berpikir ini lebih baik ku jawabkah atau baiknya kada? Ini apa yuk? Ini benar rata-rata akhlaknya atau sikapnya orang-orang salafus saleh. Bila ditakoni kada mau langsung menjawab, tetapi berpikir dulu, nang baiknya ku jawabkah kadakah? Kenapa? Karena ada banyak implikasi atau dampak dari jawaban itu. Contoh, orang bertakun, guru, ayam mati mudar itu bolehlah dijual.
ayam mati hanya mati kisahnya disumbalih padahal mati berasihi dijual boleh lah. Itu kan permasalahan dah. Lalu kadang jawab berani bagusnya ini dijawab kah kadakah. Padahal nyaman ya kalau padahal nyaman aja. Kenapa kadang jawab? Nang dipikirakan itu lamun ku jawab dipakainya garang kada. Namun apabila ku jawab, apa dampaknya dari jawaban itu? Contoh, umpama kita jawab tidak boleh haram menjual ayam mati mudar. Tetap bae gure ulun jual ya. Dalam pengertian kada berhadapan guru pang dalam hatinya tetap bae gure ulun jual aja. Mulik dijualnya. Tahu ya pada haram ya. Coba takon kalau ada nang boleh benar ya guruan gitu kan. Artinya apa? Ini menjadi ihanatan lil ilmi, meremehkan ilmu. Yang kedua, ujar jakanya bahasa kita, ku jawab haram. Ulun guru ai kau berduit lagi. Kayak apa kamu? Ya apa? Ulun gurai kada sing duitan lagi. Mun ini kan enggak wajib duit 50.000, ayo aja deh. Enggak apa. Lamun ikam jawab, nang kaya bayi kam haram. Ujarnya sekali gini di ulun tahe pada haram ujar pian haram. Cuma ulun enggak ada duitan lagi. Tani ulun butuh belanja. Paham? Tasari kamu ya nak makan haram kada karena ya tersalah tuh itu. Tersalah. Jawaban kita tuh nang itu jadi tersalah. Mbah, harusnya sebagai ahli hukum itu menjadi orang alim itu orang bijak, bukan hanya menyampaikan hukum tetapi bisa menyelesaikan permasalahan hukum. Kalau menyampaikan hukum itu nyaman aja, tapi menyelesaikan permasalahan hukum itu rumit. Ulun guru kada berduit lagi, menhukum sudah haram benar. Guru nang menyelesaikan permasalahan hukum, mana ayamnya nih? Ambil sidin mana ayamnya? Buang sidin nasi duitnya kamu. Ikagan belanja. Beres lah. Beres. Cuma guru kadang nak nunjuki duit. Paham lah. Makanya mikir dulu, aku jadi jawab dulu. Usia kayak ini dijawabnya ini. Lah kayak lagi Tuhan guru karena bukan hanya sekadar menyampaikan hukum, tapi harus bisa menyelesaikan permasalahan hukum. Kalau menyampaikan hukum aja gampang ya. Permasalahan hukum itu harus diselesaikan nang kayak apa ini jangan melakukan itu menyelesaikan. Jadi Imam Syafi'i mikir bagus ku jawab kah, bagus kah? Apakah ketika kita kada menjawab kita termasuk bagian orang yang menyimpan ilmu? Tergantung. Kalau memang ini bermanfaat jawaban kita nyimpan ilmu. Kalau jawaban kita menjadikan hina dalam keilmuan, kedosa. Itu bukan bagian menyimpan ilmu. Ini yang dilakukan disikapi oleh para salafus saleh. Adapun kita jawab terus. Kita benar jawab terus. Orang bertanya jawab, orang bertanya jawab. Seakan-akan dia adalah komputer.
bahkan lebih pintar daripada komputer. Artinya aku pintar aja, berapa aja ke masalah disuruh jawab, aku kau jawab. Napa nang timbul bangga diri. Salah. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu mujabat da'wati la tu'rafu lahu kabiratun wala sagiratun. Wa kana radhiyallahu anhu, dan adalah Imam Syafi'i itu radhiyallahu an mujabat da'wah, orang yang mustajab doa. Bahasa kita, doa sidin selalu diijabah Allah. La tu'rafu lahu kabiratun wala sagiratun, tidak diketahui bagi Imam Syafi'i itu kabiratun akan dosa besar, wala sagiratun, dan tidak juga dosa kecil. Ngalih orang mencari sidin ini berbuat dosa, jangankan dosa besar, dosa halus pun kadang gawe. Apa artinya? Jangankan sidin memakan nang haram, jangankan sidin menggibah orang, menguya orang, pudul nang sia-sia pun sidin gede mau. Imam Syafi'i. Jangankan sidin namimah maanjur atar ini dan itu, nang halus pun sidin gede gawe, nang halus tu bener pandang bibinian. Tuh halus ya tuh, dah kan mau Imam Syafi'i. Cocok aja mujabat dakwah, benar nih mujabat dakwah nih, pengabulan doa. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, di antara ucapan Imam Syafi'i, amuttu matami'i fa arahtu nafsi fa inna nafsa matami'at tahunu. Amuttu matami'i, amuttu aku mematikan, amuttu aku mematikan, matami'i ketamakanku, keserakahanku. Bahasa kita, aku sudah berusaha sedapat mungkin menghilangkan sifat serakah. Fa'arahtu nafsi, maka aku membikin lapang diriku. Fa'arahtu, maka membikin lapang oleh aku nafsi akan diriku. Orang kalau hendak lapang diri jangan serakah, jangan tomak, tapi mematikan, menghilangkan sifat serakah itu rumit, harus ada perjuangannya. Ini Imam Syafi'i, aku izin sudah berusaha mematikan sifat tamak, sifat serakah, sehingga aku lapang. Fa'arahtu nafsi, Pa'inan nafsa, maka bahwasanya nafsu atau diri ini matami'at, maknya lidawam, selama maknya lidawam, selama serakah tahun dia hina. Diri ini selama serakah benar hina. Apapun jabatannya, siapapun orangnya, bilainya serakah itu hina. Matami'at tahun. Wa ahyaitul qanu'a wa kana mayyitan. Papi ihyaihi irdi masunun. Irdi, jangan urdi. Irdi masunun. Wa ahyaitul qanu'a, aku menghidupkan sifat qanaah. Aku hidupkan dalam diri ini sifat qanaah. Sifat qanaah itu sifat ridha, senang hati berapapun rezeki yang diberi oleh Allah, sekalipun sedikit, sekalipun kurang.
Orang biasanya dapat rezeki sehari 50.000, sekarang hari ini 20.000, tetap hatinya ridho. Itu ngarannya qanaah. Dan dia kada berhutang. Lagi orang qanaah kada mau berhutang. Kalau orang berhutang, ongkos ini ongkos itu, berarti kada qanaah. Bahasa orang sufi sekarang sekarang ini sifat qanaah ini banyak hilang di dalam jiwa orang Islam, sekalipun santri. Kenapa? Santri pun, orang alim pun banyak yang kada qanaah. Kenapa? Serakah, kada mau mensyukuri apa yang berapapun diberi oleh Allah. Inilah mana bahasa penelitian penyebab umat Islam itu kada mau maju. Penyebab umat Islam itu lemah. Paham? Karena sesuatu itu diukur dengan materi. Duit. Bukti kalah jam pengajian lawan jam ini kalah mana? Ngaji kalah dapat duit. Kenapa? Aku butuh duit. Pengajian isuk kawaja. Pasti gitu pikirnya. Isuk kawaja pengajian. Padahal kata orang ngaji itu butuh istiqamah. Papil istiqamah karamah. Dalam istiqamah itu kaina mendapatkan kemuliaan dan karomah. Kita kadang kada beadab lawan guru karena duit. Paham? Jam ini banai guru ngiyau bertepatan dengan acaramu itu dapat duit. Ikam bauzur lawan guru, mohon maaf ulun aur. Paham? Demi untuk duit. Ujar ikam, aku pembacaan, mana gandanya pahalanya lawan ini. Kambing, mana pahalanya kan? Orang dulu benar ini jam pengajian, aku harus menyampaikan pengajian atau apa, jauh hari guru ngiyau gantiakan, aku dikiyau guru. Mana mengeluarkan duit, pahamlah. Nini dapat duit, nini mengeluarkan duit. Kita banyak kada beadab, nampak bauzur lawan guru tapi melaksanakan ini. Kisahnya orang alim padahal kada. Paham? Dan ini berat ya. Ini akibat apa? Akibat tomak. Karena serakah lawan apa? Serakah lawan dunia. Akibat kada qanaah. Aku kawaje cukup aja biar ada aja rezeki ini ku ganti ke lain, aku datangi guru karena guru membutuhkan aku dan mengeluarkan ke depan. Wah, adalah kita gitu cara. Maksudku memahaminya jangan sempit. Jangan sempit. Bahasa orang Bahari, nget yang kita pakai, sehebat apapun kita, kalau kita masih status murid guru, walaupun guru itu kada hebat, kada setenar kita, tetap guru, tetap guru. Kita kadang-kadang sesudah jadi model hebat, padahal kada. Lalu kenapa model wani? Nah gitu kadang-kadang. Lah jangan sampai gitu. Jangan sampai gitu. Inilah kenyataan bahwa umat Islam itu mundur
umat Islam itu lemah dari sisi ini, karena umat Islam itu kadang mau qanaah, akhirnya berhutang, ini berhutang, ini berhutang, ini berhutang, mau kadang di anu orang lawan duit hakun, mau kadang. Makanya dua kemunduran nang ditelaah oleh ahlul kasyaf umat Islam bila dua nang kene kada harapan. Satu sifat qanaah, nang kedua tawakal. Namun sekarang ini kebanyakan sifat tawakal dan qanaah ini hilang dari diri umat Islam. Itu roh ngarannya, paham nggak? Rohnya, jiwanya orang beriman itu salah satunya itu. Paham lah. Makanya orang banyak kadang ngertiin kadang ngerti NO mana, kadang ngerti NO, kadang-kadang pengurus NO itu sendiri, kadang-kadang orang NO sendiri. Rohnya NO itu, jiwanya NO itu adalah sufi, tasawuf. Makanya orang-orang NO itu kajiannya hikam Ihya Ulumuddin mana? Pasti gitu. Hikam Ihya Ulumuddin. Kenapa? Karena rohnya NO itu mengkitu. Ketika NO kehilangan hikam dan Ihya Ulumuddin, NO rapuh. NO rapuh. Kenapa? Pengurusnya nggak ada tamak, pengurusnya ini. Makanya rohnya NO itu adalah tasawuf. Rohnya NU itu adalah hikam dan Ihya Ulumuddin. Bukan gagah-gagahan. Rohnya NU itu banser, banser tanpa banser NU jalan. NU apa salah? Jangan berkata tanpa bahsul masail NU kehilangan nur datang di mana? Datang di mana? Rohnya NU sekali lagi sufi, kitab pemakaian kitab hikam dan kitab Ihya Ulumuddin. Bila ini sudah kada diindahkan lagi oleh orang NU kada akan kuat. Kenapa? Kada akan tawakal. Orang NU serakah, orang NU tamak, hancur. Hancur. Ini bahsul masail itu bagian daripada tradisi NU, bukan roh NU. Tradisi dalam NU, semua masalah dalam NU bisa diselesaikan di dalam bahsul masail. Paham? Nang mananya aja benar, permasalahan waqi'iyah, permasalahan nang relevan nang terjadi sekarang dan sebagainya, semua bisa selesai di dalam bahsul masail. Nang gaya apa rumitnya benar. Orang silahkan aja di luar berkotak-kotak, tapi masukkan dalam bahsul masail, selesai. Itulah tradisi NU yang tidak dimiliki oleh organisasi nang lain. NU kada maju lih kalau kada ada bahsul masail, datang di mana? NU itu benar tanpa banser, tanpa apa, NU itu jalan.
tanpa muslimah NO jalan dan sebagainya. Kenapa? Ya karena asal rohnya NO itu jangan hilang. Mun orang sudah kehilangan rohnya mati. Apa rohnya NO? Rohnya NO itu adalah tasawuf. Jiwa orang-orang NO itu harus berjiwa kitab hikam dan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu kayaknya ada indikasinya. Orang-orang NO, kenapa NO kurang maju, kurang Nahdlatul Ulamanya? Karena sebagian orang-orang NO larut dalam politik. Larut dalam politik. Politik itu adalah kepentingan kekuasaan, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi. Akhirnya maulah NO hanya sebagai kendaraan untuk memenuhi kepentingannya. Jadi NO-nya ditinggalkan. Gitu. Rumit ya. Oh berarti NO kada berpolitik. Oh NO harus berpolitik benar. Kada bisa kada berpolitik. Tapi politiknya jangan politik praktis. Politik kebangsaan, politik keumatan. Nih, jangan dikira nyaman benar. Nangaran qanaah ini jangan dikira nyaman. Aku jadi Imam Syafi'i, aku hidupkan sifat qanaah. Kana mayitan dulu mati. Coba lihat. Wa kana mayitan dulu sifat qanaah itu mati. Aku hidupkan. Nah, aturan sekarang ini sifat qanaah mati, dihidupkan kembali. Orang pondok harus sifat qanaah. Jangan tamak, jangan serakah. Umpama diberi gaji sekian, alhamdulillah. Kada begurunum, senang. Kada digaji, tetap kada begurunum, senang. Itu namanya qanaah. Tapi apabila sudah kada qanaah, yang Anda hanya serakah dengan materi, dengan duit, dengan harta, begitu kada dapat berkurang ampih. Iyalah. Bagus kada? Ada. Ahyaitul qanu'a wa kana mayyitan. Aku menghidupi sifat qanaah yang dulunya mati. Kenapa? Karena lihat papi ihya dalam menghidupkan sifat qanaah itulah irdi masunun, kehormatanku terjaga, harga diriku terjaga. Tuan guru benar bilanya kada qanaah, runtuh kehormatan dirinya. Orang alim bilanya serakah, kada ada harganya lagi, kada ada punya harga diri lagi. Lihat ya. Apabila orang alim hanya kepentingannya duit ini tidak ada harganya lagi. Dan orang kawan nukari kok kawan jajar itu kari aja. Beri duit sidin aku najar. Ya Allah. Coba di mana harga diri? Di ampul ke jaga nali aku naik sidin datang jar. Ya Allah. Datang hajar ke rumah sidin bawa mobil biar merintal dulu. Mau ayah diterima sidin. Ya Allah. Ternyata seitu hajakah penghargaan orang, penilaian orang terhadap guru itu. Hidup kalau ingin mulia dan berharga dan tidak bisa benar dihinakan orang, tidak bisa disepelekan orang,
qanaah. Dipengaruhi orang duit kada kawa, mau tangika, memberikan kada kawa diumbang-ambingkan orang lain. Bi ihya'ihi irdi masun. Dalam menghidupkan sifat qanaah itulah kehormatanku terjaga, harga diriku terjaga. Iza tami'ah yahul biqalbi abdin. Iza tam'un, iza tam'un, ya kan? Apabila tamak itu yahullu, Davidlah yahullu bertempat biqalbi abdin, di hati seorang hamba. Iza tam'un yahullu biqalbi abdin. Iza tam'un, apabila sifat serakah itu yahullu bertempat biqalbi abdin, di hati seorang hamba. Allathu maha muhanatun wa alangu haunun. Allathu muhanah, allathu David kena illatuhu nulis, suruh baca pas illatuhu. Allathu membikin sakit akan dia muhanatun oleh kehinaan. Wa alahu haunun, dan ujung puncaknya kehinaan. Bisa ya, orang sudah hatinya diselimuti oleh serakah, itulah kehinaan, puncak kehinaan dalam kehidupan kita. Dihina orang, diri kita hina, dihinakan oleh orang lain, di sisi Allah pun hina. Walaupun dengan pakaian yang mulia, walaupun dengan pakaian yang mulia, tapi sebenarnya dia hina, dihinakan orang, dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala karena sifat tamak. Habis kita mikir kayak apa jar menghilangkan sifat tamak. Makanya ada dalam tasawuf ngarannya mujahadah, berusaha sungguh-sungguh menanamkan dalam diri, menghilangkan sifat dalam diri, berjuang jangan sampai tamak. Bujur-bujur kita ini menanamkan sifat ridho biar sedikit senang, dipaksa, dilatih. Habis wa min adiyatihi radhiyallahu anhu, di antara doanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bagus mun kita pakai. Allahumma mamnun alaina bisafa'il ma'rifati wa hab lana tashihal muamalati fima bainana wa bainaka ala sunnati warzuqna sidqat tawakkuli alaika wa husna dhanni bika wamnun alaina bikulli ma yuqarribuna ilaika makrunan bi'awafayid daraini birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifati. Allahumma ya Allah, umnun alaina, berilah nikmat atas kami, bisafa'il ma'rifah, dengan bersihnya ma'rifatullah. Wahablana, berikanlah bagi kami, tashihal muamalah, benar sah, benar berhubungan, bima bainana, pada hukum ibadah, fima, pada hukum dan ibadah, bainana, antara kami, wa bainaka, dan antara engkau, ala sunnah, sesuai sunnah Nabi. Warzuqna, berikanlah rezeki kami, sidqat tawakkuli, benar tawakal, alaika, atas engkau. Wa husna zanni bika, dan berikan rezeki kepada kami baik sangka terhadapmu. Wamnun alaina, berilah nikmat atas kami, bikulli ma yuqarribuna ilaika, dengan semua, dengan seluruh barang apapun yang mendekatkan diri kami kepada engkau. Makrunan, yang disertai, bi'awafayid daraini, dengan dua keafiatan, disertai bi'awafayid, itu asalnya bi'awafaini, nun muannas, nun tasniyahnya nun isim tasniyah, walaupun nun iwadun anit tadwin, karena beridhofat nunnya dibuang. Nun tasniyah apabila beridhofat dibuang. Bi'awafayid daraini, dengan dua keafiatan, dua negeri, dunia dan akhirat. Di dunia afiat, di akhirat afiat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Titik. Wabil jumlah, kesimpulan, pamanukila anu nazman wa nasran la yuhsa. Wabil jumlah, kesimpulan, pamanukila, apa yang sudah dinakal, apa yang sudah diambil cerita, anhu, dari Imam Syafi'i, nazman wa nasran, baik nazam syair ataupun nasar syair. Nazam dan nasar ini bahasa balaghah, nazam syair dan nasar syair, debitnya gitu, nazam syair dan nasar syair. Karena ini istilah dalam ilmu arud, ada dalam istilah ilmu balaghah. La yuhsa, tidak terbatas. Wa fadailuhu wa akhbaruhu, keutamaan Imam Syafi'i dan khabar-khabar, cerita-cerita Imam Syafi'i, la tustaqsa, tidak bisa disudahi atau tidak terbatas. Waqad ufridat bitta'lib, waqad, dan sungguh, ufridat, ditunggalkan, diasingkan, bitta'lib, dengan karangan. Ini bahasa sidin, Jasidin, tentang Imam Syafi'i itu ilmu sidin, akhlak sidin,
dan habar-habar keutamaan dan manaqib Imam Syafi'i itu kada terbatas, bahkan sudah diasingkan, ditunggalkan ada karangannya. Banyak karangan-karangan ulama nang membicarakan tentang akhbarus Syafi'i, tentang Imam Syafi'i, baik berupa tabaqat ataupun manaqib dan yang lain-lainnya. Ada dalam kitab tabaqat, ada dalam kitab manaqib ada, dalam kitab-kitab sejarah aulia itu ada, banyak. Namun ujar musannif, wa fi hadzal qadri kifayatun, dalam ini kadar itu ukuran penjelasan tentang Imam Syafi'i, kifayatun sudah cukup aja sudah. Ujasidin mengetahui tentang Imam Syafi'i sekilas ini sudah memang cukup aja. Wahai tabarrakna bizikri nubzatin min fadaili imamina Syafi'i radhiyallahu anhu, wahai dan ketika, jangan sekira-kira David, wahai dan ketika, didapit ketika, jangan didapit sekira-kira salah. Ketika kita bertabarruk, mengambil berkah dengan menyebutkan sepercik dari keutamaan imam kita Syafi'i, fala natabarraku, maka sungguh kita pun akan mengambil berkat bizikri dengan menyebutkan ba'di sebagian akhbari cerita atau berita baqiyatil imamil arba'ati, sisa imam-imam nang empat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ketika kita ngambil berkat menceritakan Imam Syafi'i, maka kata musannif sungguh kita pun akan mengambil berkat menceritakan imam-imam yang lain, sisa empat, berarti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ammal imamu Malikun ila ammal imamu Malikin radhiyallahu anhu ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.